Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Oktaviani dengan NIM C0D02461. Di video kali ini saya akan membahas mengenai menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak, di mana pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, terdapat mekanisme pembayaran pajak secara angsuran melalui PPh Pasal 25. Sistem angsuran bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak serta menjaga stabilitas penerimaan negara. Perhitungan dan pencatatan pajak sangat penting dalam akuntansi perusahaan agar laporan keuangan akurat dan sesuai peraturan perpajakan. Selanjutnya, pengertian PPh Pasal 25, di mana pajak penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak setiap bulan selama tahun berjalan. Sistem ini dirancang untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara bertahap sehingga tidak terbebani pembayaran dalam jumlah besar kepada akhir tahun. Selain itu, sistem ini mendukung kestabilan penerimaan negara. Lalu untuk dasar perhitungan PPh Pasal 25, perhitungan PPh Pasal 25 didasarkan pada jumlah pajak penghasilan terutang pada tahun sebelumnya yang telah dikurangi dengan berbagai kredit pajak yang dimiliki wajib pajak. Nilai tersebut kemudian dibagi menjadi 12 bagian untuk menentukan besarnya angsuran yang harus dibayarkan setiap bulan selama tahun berjalan. Tahapan dalam perhitungan PPh Pasal 25 ini dimulai dari penentuan jumlah pajak penghasilan terutang pada tahun sebelumnya. Selanjutnya jumlah tersebut dikurangi dengan kredit pajak seperti PPh 21, 22, dan 23. Setelah itu hasilnya dibagi menjadi 12 bulan sehingga diperoleh jumlah angsuran pajak yang harus dibayar setiap bulan. Untuk tujuan sistem angsuran ini, di mana sistem angsuran pajak diterapkan untuk menciptakan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar pajak secara bertahap dan teratur. Selain itu, sistem ini bertujuan untuk menghindari beban pembayaran pajak yang terlalu besar di akhir tahun, serta membantu penerima pemerintah dalam menjaga kestabilan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Untuk pencatatan akuntansi, pembayaran PPh Pasal 25 dicatat sebagai pajak dibayar di muka karena pembayaran dilakukan sebelum jumlah pajak sebenarnya diketahui pada akhir tahun. Pencatatan ini bertujuan agar laporan keuangan perusahaan tetap akurat dan mencerminkan kewajiban perpajakan yang sebenarnya. Untuk mekanisme pengkreditan pajak, di mana mekanisme pengkreditan pajak merupakan proses pengurangan pajak terutang dengan pajak yang telah dibayar sebelumnya. Sistem ini penting karena dapat menghindari terjadinya pajak berganda serta memberikan keadilan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk jenis pajak yang dapat dikreditkan, di mana jenis pajak yang dapat dikreditkan dalam perhitungan pajak penghasilan tahunan meliputi PPh 21, 22, dan 23, serta PPh Pasal 25. Pajak-pajak tersebut merupakan pajak yang telah dipotong atau dibayar sebelumnya dan dapat digunakan untuk mengurangi jumlah pajak terutang. Untuk proses pekreditan, di mana pajak dilakukan dengan menghitung terlebih dahulu penghasilan kena pajak selama 1 tahun, kemudian menentukan jumlah pajak terutang. Setelah itu, seluruh kredit pajak yang dimiliki dikurangkan dari pajak terutang. Hasilnya dapat berupa kekurangan bayar atau kelebihan bayar pajak. Sedangkan jenis pajak tidak dapat dikreditkan, beberapa jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan antara lain pajak penghasilan bersifat final, pajak yang tidak berkaitan dengan penghasilan kena pajak seperti PPN, pajak yang tidak memiliki bukti pemotongan yang sah, serta pajak luar negeri yang tidak memenuhi persyaratan perkreditan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah PPh Pasal 25 merupakan sistem pembayaran pajak secara angsuran yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Perhitungan angsuran didasarkan pada wajib pajak tahunan sebelum dan dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Mekanisme pengkreditan pajak berperan penting dalam mengurangi pajak terutang, namun harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Baiklah, sekian video presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.